Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asroni dari Departemen of Information Technology Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Indonesia. Eh, Pagi ini kita akan membahas terkait pengenalan ASP.NET Core MVC ya. Nah, ini duanya di bawah sengaja biar nggak, karena versinya juga selalu naik, maka saya bikin istilah ASP.NET Core MVC. Oke, nah ASP.NET Core MVC ini gitu ya, jadi itu nanti kita akan bahas beberapa apa itu MVC, apa itu model, apakah view, apakah controller, apakah itu ASP.NET. Dan ini saya ambil karena zamannya sudah zaman merdeka gitu ya, saya ambil dari PPT yang free atau yang ada di internet sama saja ya. Ini bisa Anda juga kunjungi linknya itu. Nah, ingat di sini ada model, ada controller, ada view. Artinya apa? Bahwa kita harus saling kerjasama hidup ini. Hidup ini nggak boleh egois, artinya ada 3 orang pun harus kerjasama, mensukseskan sebuah tujuan mulia. Itu ya, bikin pengembangan aplikasi web gitu. Nah, nanti akan dibahas beberapa ya terkait polanya ya, the MVC pattern itu pola. Nah, nanti ada subnya, ada MVC, ada pola MVC untuk web dan contoh-contohnya ya, hanya sekedar contoh. Nanti kan ada si praktikum. Nah, kemudian nanti di sini ada ASP.NET MVC sendiri. Nah, itu nanti ada perbandingannya bagaimana dengan ASP.NET gitu ya. Dan juga nanti ASP.NET MVC keuntungannya apa. Kemudian yang ketiga nanti adalah terkait bagaimana kita membuat ASP.NET MVC project. Nanti yang penting dalam MVC ini ada namanya Nugget Packet Management. Nah, nanti sama Mas Haidar ya, yang mantap ya, sudah bekerja, lulus saja langsung bekerja, itu ya luar biasa ya. Nah, itu kemudian ada Server Information with Glimpse. Nah, ini ada sharing yang gitu ya. Jadi di sini ada gambar ya, ada alur bagaimana. Anda lihat di sini ya, ada sebuah browser ya, ingat bahwa nanti ada HTTP, mungkin tadi di kuis sudah ada apa itu pembajangan HTTP ya, ya hanya untuk mengingat kembali lah ya, ada controller, ada model, ada view. Nah, itu ini kan kelihatan ini bahwa itu ada alur, ada siklus yang Anda harus kerjakan. Bagaimana Anda di browser itu ketik, misalnya ketik apa, umb.ac.id, itu namanya HTTP request. Nah, itu ya. Maka Anda request akan dilayani oleh controller gitu kan. Nah, controllernya apa? Servernya di mana? Kalau UMB di UMB, nggak, UMB itu kan besar ya, nggak usah sewa hosting. Nah, saya punya domain sewa hosting ya di beberapa rumah web itu ya. Kemudian setelah itu ada respon ya, HTTP request ada respon. Sebenarnya di balik Anda ketik umb.ac.id atau Anda tadi ketik my class itu dilayani oleh controller. Nah, kemudian controller itu akan menyesuaikan. Oh, Anda ngetik my class, maka akan muncul menu. Nah, itu nanti sebenarnya dia dilarikan ke model ya, itu ke model dulu dilarikan. Nah, itu saat bersamaan ada request itu juga ke view. Nah, ini ke view-nya apa yang mau ditampilkan ya. Jadi ke modelnya juga dikonfirmasi. Hey model, ini ada permintaan. Controller itu kan ya kayak broker gitu kan. Dia sebagai informan ngontrol ya. Hey model, ini ada request ini. Webnya kan banyak banget itu webnya ya. Yang di request apa? Ada my class. My classnya apa? Teknik. Nah, itu nanti kan modelnya juga dikonfirmasi, view-nya juga dikonfirmasi. Oh, ini yang di server ini gitu, server yang my class yang modelnya yang miliknya Eng, atau Eng itu engineering yang teknik gitu ya. Maka dia juga dari model mengirimkan racial data array ya, datanya. Ya, dari view juga mengirimkan graphical user interface content. Nah, oh berarti jangan salah kamar. Oh, saya pengennya yang munculnya yang lain. Itu kan banyak banget itu.
Ya, itu kan ada fakultas kedokteran, ada fakultas ekonomi dan seterusnya. Maka Anda tadi di My Class tadi muncul. Oh, itu munculnya itu tadi ngerjain kuis itu ya. Oke, next. Nah, dari sini maka kita akan lihat bahwa pola dari MVC atau Model View Controller itu nanti dia akan melakukan ini ya, HTTP request. Ya, request. Nih, tadi request. Maka ini ada tadi saya tunjukkan ada front controller. Ini dispatch ya, patch itu kan ya, ada posisinya di mana. Ini ada ini delegate request ya tadi. Begitu ada ketik myclass.webmedia.id muncul ini ada permintaan didelegasikan ya. Nanti delegasikan juga diteruskan ke model. Nah, ini ke view juga itu. Nah, di sini ada ngobrol juga, ngobrol ya. Kan sebenarnya view yang mau nampilin ya, tapi dikonfirmasi ke model. Controller ngasih ke model, view juga ke model gitu. Tapi bentuknya beda. Ya, kalau di sini ada CROD, Anda ingat nanti ada create, read, update, delete. Contohnya aja Anda ngerjain kuis itu kan itu proses yang panjang. Anda view, lihat soal, klik, ya. Atau nanti ada masuk my class saja sudah proses yang panjang itu. Anda kan pakai user password itu sudah harus di ini CROD, create, read, update, delete gitu ya. Ya tidak harus delete, tidak harus update gitu ya. Tadi kan Anda create ya. Itu berarti menuliskan, misalnya Anda ngisi jawaban. Read, Anda sudah melihat soal gitu ya. Update, mungkin tadi Anda milih-milih gitu ya. Oh, ini salah, ini benar gitu ya. Delete itu mungkin Anda nggak punya hak delete gitu ya itu. Nah, di sini nanti juga ya, ini ada use model data ya. Nanti datanya seperti apa. Nanti ini select view and pass model. Nah, nanti ini pokoknya ngobrol dulu ya, karena model ini isinya database nanti ya. Database kan yang paling pokok gitu ya. Maka nanti ditampilkan, maka dia akan disinilah ya akan mendapat ya. Mungkin MyClass sering error ya karena servernya baru migrasi tadi. Mungkin saya juga sempat error tulisan ning gitu ya. Itu karena masih ada perbaikan ya, tapi sudah selalu di maintenance di monitor itu ya. Maka di sini ada HTTP respon ya. Ada nanti bentuknya yang Anda terima itu ya HTML, ya, ada JSON dan seterusnya itu ya. Jadi ini harus dipegang dulu konsep ini. Mengapa kita harus belajar pengembangan aplikasi web. Nah, sebelum lahir mobile, aplikasi mobile itu web wajib hukumnya wajib harus ada. Ya, itu harus ada karena web itu sebagai wadah utama dulu sebelum nanti dikembangkan ke aplikasi mobil dan seterusnya. Gara-gara bersin ya, oke. Oke, kita lihat di sini. Tadi sudah sekarang model ya. Tadi kan polanya. MV sekarang model. Jadi model ini adalah sebuah set kelas ya. Maka nanti Anda harus pelan-pelan ya. Nanti saya akan juga mulai kelas. Kadang-kadang pinter coding, tapi kelas diagram nggak ngerti. Ya, function nggak ngerti, itu juga masalah. Apalagi nanti di dalam pemrograman sudah dijelasin, tapi kurang. Kadang-kadang verbnya beda sudah bingung gitu ya. Nanti itu adalah set of class that describe the data we are working with. Nah, rule ya nanti for how to data can be changed and manipulate. Nah, jadi nanti ya data itu ya bisa dirubah, bisa dimanipulasi gitu ya. Itu karena ada kelas itu kan. Nah, kita kan bikin adonan makanan ya, terserah kita mau bikin apa gitu. Kemudian my content data validation rule. Nah, nanti datanya bisa divalidasi. Maka nanti kalau bikin interface itu yang bagus itu divalidasi. User interface itu yang bagus itu, yang tampil di browser itu harus mampu validasi. Kalau angka ya angka, huruf ya huruf, tanggal ya harus benar susunannya. Itu yang bagus seperti ada validasi. Jangan sampai data masuk ke database bentuknya sembarang. Kemudian nanti di sini often encapsulation data store in database. Dan nanti jadi nanti ada pembungkusan data. Data itu dikasih kapsul ya, bungkus. Encapsulation data nanti di dalam database disimpan ya.
as well as code use manipulate the data. Jadi nanti datanya itu ya ini apa bisa dimanipulasi. Artinya ya semua data kan dimanipulasi ya. Anda boleh bikin istilah apapun gitu kan ya. Nah, variabelnya macam-macam ya. Nanti variabel itu ya bentuknya juga macam-macam ya. Ada string, ada integer, ada date, ada time, ya itulah kenapa ada istilah manipulasi ya karena data itu kan macam-macam. Most like data access laser of Sunken. Jadi nanti di sini ada beberapa ya macamnya. Nanti di sini ada apart from giving data object ya nanti ada bagian data objek nanti is doesn't have significant in the framework. Nah, jadi data-data itu ya nggak begitu signifikan karena nanti kan bisa dimanipulasi. Oke, nah sekarang kita view ya. Jadi view itulah define how to application ya user interface will be displayed. Ya view itu ya tampilan itu gitu user interface yang mau nongol. Kemudian may support master view layout, jadi layoutnya harus pas itu ya. Sebenarnya ada aturan itu, nanti layoutnya apakah untuk desktop, untuk laptop, untuk mobile, nanti beberapa ukuran ya, nanti harus cocok itu resolusinya, ukurannya ya. Itu akan ada berapa resolusi ya, 1600 kali 800 kali 600 atau 1200 dan seterusnya itu sudah ada aturannya. Kemudian my support sub view ya, nanti ada harus sub view-nya pun harus support yang bagus. Nah, nanti biasanya di sini biar tidak ribet itu nanti web itu biasanya sudah ada template-nya ya, template itu dynamic generate HTML. Maka sekarang ini orang coding dari nol jarang ya, pakainya framework, pakainya template ya karena orang itu ya gimana ya, ya susah gitu kalau harus membuat dari nol lama waktunya ya, maka ada istilah template. Maka view itu sekarang ini banyak tinggal dari template. Oke, nah kemudian di sini ada controller ini controller. Nah jadi ini the core MVC komponen. Nah ini jantungnya ini ya, itu karena dia hold the logic, akan memegang kendali. Nah ini tangannya ya, kendali ya. Ini dunia pengembangan aplikasi itu ya core-nya di controller ya sebagai pemegang kendali. Jadi hold the logic. Jadi controller ini adalah process the request with the help of view and model. Jadi di request ya semua proses request itu ya harus dibantu ya. Nanti controller akan apakah view-nya seperti apa, modelnya tuh dia sebagai brokernya itu. Nah, control ini adalah set of class that handle. Nah, apa yang di-handle ya, apa yang dipegang, dikendalikan adalah yang pertama adalah communication from the user, itu overall application flow, alirannya, sampai dengan application specific logic, logika. Ya, jadi komunikasi, alirannya, sama logikanya itu dia yang handle. Nah, every controller has one or more action. Nah, nanti banyak action, banyak function ya, banyak kelasnya itu yang akan dia kendalikan. Nanti maka diibaratkan ini ada sebuah game ya, apa ini apa istilahnya untuk nge-game ini ya. Jadi banyak banget yang harus dikendalikan ya. Ini ya, tapi ini sebagai masternya harus ikut ya. Apakah dia bisa untuk kecepatan, untuk ngerem gitu ya, untuk belok kiri, belok kanan itu ya. Maka kan di sini semua dia yang sebagai yang menghandle ya, kayak driver lah sebagai sopirnya itu yang mengendalikan mau kemana harus ke sini itu ya. Oke, berikutnya kita akan sampai ini ke MVC step ya ini. Jadi nanti di sini ada apa, ada incoming request route to the controller ya. Wow, nanti di sini ada urutannya ya. Yang pertama adalah yang akan hadir ini request ya. Request rutenya request itu ya
ke controller gitu ya. Misalnya untuk web ya HTTP request. Kemudian controller ini memproses request dan create presentation model. Nah, itu. Jadi akan membuat tadi presentation model, maka controller also select appropriate result view. Nah, ya ini menentukan hasilnya seperti apa. Maka nanti setelah ada controller, kemudian juga ke request ke model, kemudian model ini adalah uh, juga ke view ya, apa yang boleh diloloskan, apa boleh ditampilkan gitu ya. Maka view ini mentransfer model into appropriate output from HTML. Nah itu. Karena view itu kan butuh data. Data itu ada di model itu ya. Database lah katakanlah gitu. Maka di sini ada respon, nah di render. Ada type respon. Rendering itu apa? Ya kan Anda pakai bahasa macam-macam nanti ya. Tidak harus codingnya itu kan macam-macam, maka dirender. Ya, klien atau browser itu kan hanya menerimanya ya HTML, maka Anda pakai bahasa C#, Anda pakai Java, Anda pakai PHP, Anda pakai apa lagi, itu semuanya akan dirender dalam bentuk HTML itu ya. Nah, maka di sini kita akan lihat bagaimana untuk pola ya, web itu adalah user. User akan HTTP request. Nah, ini ada some page, biasanya kan ada slash. Karena requestnya kan macam-macam ya. Anda lihat berita atau apalah, Anda ke my class itu kan macam-macam. Yang request misalnya ke my class itu kan tadi saya ingatkan ya, ada banyak modelnya untuk fakultas. Nanti di dalamnya lagi untuk kuliahnya siapa gitu ya. Jadi ada slash some slash page itu karena misalnya untuk kuliahnya kan macam-macam. Nah, maka di sini ada front controller dispatch. Ini front controller ya, frontnya akan ditangkap, kemudian nanti dia delegasikan ke bagian controller, kemudian baru ke CROD model, kemudian baru ke view untuk render UI. Nah, baru nanti ini disinkronisasikan. Ya sudah ke sini, sudah ke model, sudah ke view, tapi dipastikan bahwa ini juga valid ke yang ke modelnya apa. Nah, baru nanti di render ini, MVC di render ya, karena tadi ada kekomplekskan ya. Controller mungkin pakainya kita kan C#, ini kan ASP.NET ya. Ini kan pakai bahasa C#. Kemudian di sini adalah untuk SQL ya. Ini biasanya dalam bentuk query language. Nah, nanti di sini view itu biasanya pakainya kan ya tadi itu HTML, JavaScript, CSS itu ya, nanti di render ya, baru bisa dinikmati oleh si siapa nih si user itu. Dan posisi ini nanti kalau Anda kuliah lanjutan itu ada di pengembangan aplikasi terdistribusi yaitu. Nah, nanti dalam prakteknya nanti bagian-bagian ini bisa dibagi itu. Ya, ini berarti kan user ya, sedikit cerita aja ini. Ini misalnya Anda pakai HP, ya tak? Ini controller biasanya dipasang di server. Nah, di BSI atau di UMY ini sudah enterprise karena butuh kecepatan cepat, biasanya antara server aplikasi dan server database sudah dipisah ya. Jadi ini ada server sendiri, oh katakanlah ada PC sendiri untuk database, ini ada PC sendiri untuk bagian ini, bagian apa? Untuk codingnya, ini database-nya itu ya, itu nanti kalau kedepannya artinya kalau Anda bikin software itu ya itu di dalam laptop Anda semua. Maka Anda butuh laptop yang speknya tinggi ya karena akan mengolah database, akan mengolah controller itu. Itu nggak apa itu nanti pelan-pelan kita lihat. Oke. Nah, sekarang di dalam perkembangan teknologi ini kita banyak madhab ya, madhabnya itu banyak. Maka kita dalam dunia yang sudah global ini nggak boleh egois. Oh saya tuh hanya pengen belajar pakai Visual Studio, lainnya nggak penting, nggak bisa. Saya mau belajar Laravel tok. Nah, maka Anda lihat bahwa MVC itu framework sekali lagi.
Dan dalam prakteknya kalau saya bikin web itu jarang saya pakai Visual Studio karena kalau untuk aplikasi untuk masyarakat di Indonesia, untuk aplikasi di dunia kita itu masih cukup mahal ya. Anda pakai Microsoft kan mahal banget gitu. Maka beberapa kuliah ini saya berikan dalam bentuk PHP ya ini. PHP ini murah, open source murah dan kalau hosting pun terjangkau ya. Kita bisa sewa hosting karena di sana juga pakainya Apache, pakai PHP MyAdmin, pakai ini. Maka kalau Anda belajar MVC sebenarnya juga bisa pakai cek PHP, code CI gitu ya, ada Laravel. Nah, di kuliah yang lain saya pakai Laravel karena bisa link and match untuk masyarakat kita. Dan Anda bisa praktek. Kalau pakai yang itu paling saya pakai server pakai server yang ada di lab. Nah, sebenarnya yang untuk Microsoft bisa juga sih ke Azure itu ya, portal Azure. Ada space di sana untuk Anda coding-coding pakai IIS atau pakainya miliknya Microsoft dan terbatas itu ya, terbatas. Tapi bisa ada free, ada fasilitas. Anda kan sudah kerjasama dengan Microsoft ya kapan-kapan kita telaah ya ke Azure itu ada fasilitas untuk coding atau upload ya atau upload ke publik gitu bisa. Tapi kalau untuk anu ya mahal gitu ya itu. Kalau UMB kan enterprise. Dan nanti Anda kerjanya juga di perusahaan enterprise sudah pakainya ke Pertamina, Telkom itu perusahaan besar ya. Rata-rata dia pakai itu. Apalagi Java ini. Java juga ya, maka mahal ya. Ini ada Glassfish nanti. Kalau ini kan pakai Apache ya, Apache server. Ini ada Spring, ini juga ini ada Glassfish, ada Tomcat nanti servernya namanya itu. Dulu kuliah juga dipakai ini dan susah implementasi link and match-nya, maka saya ganti pakai PHP yang untuk komponen web. Kemudian nanti ada Perl ini ya, ini juga ada Catalyst, ada Python, nanti ada Django, ini ada Flash, ada Grok, ada Ruby, ya ini ada Ruby on Rails, ini ada macam-macam ya, ada JavaScript, AngularJS ini juga terkenal ya, JavaScript MVC, ada Spin. Nah, kalau ASP.NET MVC ini pakai .NET Framework. Nah, ini adalah framework yang bisa Anda pakai dan Anda bisa lihat di Google trennya gimana, yang lebih populer di mana. Bahkan ada survei itu ya, yang bisa kita langsung lihat itu mana yang digunakan untuk di Indonesia itu yang paling beken yang mana itu ada. Ya minggu depan lah apa kapan kita akan lihat itu ya, lihat. Itu ada. Nanti bahkan langsung real time sama Google. Nah, Indonesia itu kebanyakan yang pakai misalnya pakai ada bandingkan ya di Indonesia ini yang pakai Laravel sama pakai ASP.NET MVC itu banyak mana itu kelihatan. Bahkan seluruh dunia pun kelihatan. Itu ya, itu kadang-kadang kita harus mengisi ke sana gitu. Nah, itu rekam ini ya. Oke, jadi ini apa itu? Ini ya, jadi wawasan Anda harus berubah. Ya, ya kalau kuliah ini ya harus terpaksa harus belajar ASP.NET MVC karena saya menilainya ya pakai ini, yang serius pakai ini. Nanti kalau kuliah di Java ya pakai Java nggak apa-apa. Tapi intinya Anda memiliki visi ke depan bahwa banyak framework, banyak madhab yang dipakai untuk MVC. Maka Anda bisa lihat di sini ada index ini ya, yang gambar ini ada routing, ada security, ada application controller, nanti ada model, ada library, ada helper, ada plugin, ada script, nanti baru ke view, ada caching, kemudian kembali lagi ke user. Nah, inilah arsitekturnya MVC seperti itu. Oke, ini ya, jadi sebagai tambahan saya bahwa ini ya, dan Anda belajar itu ya kalau bisa yang lagi viral aja, yang lagi ngetrik. Nanti Anda belajar ilmu yang jarang dipakai ya, nanti kalau kerja ya susah gitu ya. Itu yang sering dipakai di Indonesia apa kelihatan. Laravel cukup keren atau CI itu lihat aja nanti. Minggu depan lah kita tampilin ya. Oke. Nah, kita lihat di sini bahwa ada ASP.NET MVC. Nah, ASP.NET MVC Framework. Nah, ini sudah berkembang terus juga ya karena
kompetitor lain tadi ya, Java yang mikir, Laravel PHP yang mikir, nah nanti kan kompetisi di dunia selalu dinamis gitu ya. Jadi ya apa ya, platformnya ya untuk bersaing di dunia di dunia. Nah, kita lihat sekarang ya, karena kita belajar ini ya udah kita bismillah ya kita ini ASP.NET. Nah, nanti ada runtime. Nah, runtime itu banyak banget ya. Ada caching, ada .NET, ada globalization, ada page, ada API, ini yang penting ya, ada profil, semua penting, ada root, ada role, ada IDTV, ada handler. Maka kalau ada program itu kan tiba-tiba di atas itu sudah banyak include. Nah, itu. Ya karena Anda pakai framework, maka dia sudah ada aturan yang harus dipakai. Dia pakai runtime-nya. Nah, nanti baru di sini ini layar untuk runtime yang untuk coding ya, controller itu kan butuh runtime, macam-macam harus sudah ada library-nya. Nah, nanti presentation itu pertama kan webform, baru ASP.NET MVC. Webform itu ya apa ya, ibaratnya dulu itu masih campur-campur ya, nggak dipilah mana model, mana view, mana controller, karena coding itu tambah kompleks, maka ada proses yang berikutnya itu dibagi-bagilah, terdistribusi, dipilah, bagi tugas lah. Oke, sekarang kita sampai ke sini ASP.NET Web Form. Nah ini ada stabil, mature, ada event driven development, postback, view state, ya less controller, ya hard to test, rapid development. Ya ini adalah beberapa kriteria ya kenapa pakai web form ya. Tapi saya ini hanya sebagai kisah saja ya, tapi nggak dimengerti juga nggak apa-apa ya. Tapi saya pengen langsung saja karena kita konteksnya ke situ. Jadi cerita aja, klasik ASP itu tahun 90, kemudian webform itu tahun 2002, kemudian muncullah ASP.NET itu 2008 ya dengan MVC-nya. Kemudian 2010 berkembang ASP.NET 4, berkembang lagi 4,5. Nah, kemudian ada lagi 2013, 2015. Tadi ada soal juga ya, ASP.NET Core itu 2015. Jadi MVC 5 terakhir ya, nanti baru lahir yang ini, yang tadi ada Core. Ini masih ada istilah ya, ada Vnex, Rosin, Owin ya. Nah, yang ini belum disebut ya, yang baru sekarang ini 2015, mulai 2015 itu yang .NET Core MVC tadi itu. Tapi nggak apa-apa, kita ini juga hampir sama ya, cuma nanti ada beberapa tambahan untuk .NET-nya. Sebenarnya .NET Core MVC itu ya untuk persaingan ya, kalau Microsoft itu kan masih egois ya untuk Microsoft sendiri. Padahal kan Microsoft itu harus bersaing dengan Linux, dengan Mac ya, Mac OS itu, maka lahir .NET gitu. Jadi ceritanya seperti itu karena dia kalah bersaing terus, ceritanya gitu. Karena dia sangat senang dengan dunianya. Misalnya kan ada OS-nya Windows itu ya. Padahal kan ada yang pakai Linux, ada yang pakai Mac, saya pakai Mac. Maka dia mengembangin itu. Tujuannya sebenarnya ke sana itu. Jadi hampir ada plugin tambahan lah, tapi intinya bersama ya. Oke, kita lihat ini ada ini web form ya. Nah, komponennya ini ada MVC, web page, web form ya. Ini ada single page, web API ini. Baru nanti di sini ASP.NET ya, ada setnya, ada service-nya. Nah, ini kemudian bawah ini ASP.NET. Nah, kemudian nanti ada Legwag Framework for Dynamic Content. Nah, ini tujuannya kan juga ujung-ujungnya ya ke yang dinamis itu ya. Kemudian juga sudah pakai ini ya API-nya, ini di sini untuk web service ya. Nanti ada pelajaran di pengembangan aplikasi terdistribusi, pengembangan aplikasi terintegrasi, itu nanti Anda belajar fokusnya ke sini. Walaupun ini mungkin juga sedikit ya. Ada REST, ada web service itu ya. Karena ini penting. Web service itu penting. Kenapa ya? Harus ngobrol gitu ya. Karena kan dunia ini orang nggak boleh egois, bersama dengan vendor atau platform yang lain. Itu baik dari segi aplikasinya, baik dari OS-nya, piranti dan sebagainya ya, maka ada web service ini penting.
maka langsung ya ada IP-nya ini dimanapun ada. Ini signal itu real time client server communication ya, nanti kan sudah karena ada web service juga dikembangkan client server communication ini. Nah, karena kan sekarang aplikasi tidak hanya akademik, misalnya ada finance, ada kepegawaian, bahkan sekarang sudah muncul lagi untuk IoT gitu kan ya, maka dikembangin terus itu. Untuk big data juga, untuk artificial intelligence itu kan perlu pelajin-pelajin tambahan gitu ya. Oke, sekarang kita lihat ASP.NET MVC. Nanti di sini ada ini ya, ada bagian run on top of ASP.NET. Ini adalah not a replacement for web form. Jadi sudah dikembangkan ya, leverage of benefit of ASP. Jadi sudah mulai web formnya itu kan sudah agak lama ya. Kemudian embrace to web, ini nanti di sini ada HTML5 ya. Kemudian ada REST concept. Kemudian nanti di sini juga sudah menggunakan ini pola MVC. Ya sudah confession and guidance ya, ada spirit of conscience gitu. Nanti sudah arahnya ke sana. Nanti MVC ini lanjutannya ini ya sudah ada ini take control over markup, ada testable, loosely coupled extensible ya, convention over configuration, ya, ada Razor engine-nya, and one of greatest view engine ya, web intelligence ya, integrated with Studio. Jadi itu keperluan yang sekarang ini kan banyak piranti ya, misalnya untuk nanti Anda bikin aplikasi untuk presensi lah, misalnya ada sensor jari, sensor wajah, itu kan butuh integrate ya, integrate atau beberapa tools. Nanti di sini juga sudah ditambah ya, ini ada C#, ada JavaScript, ya ini ada macam-macam ya, ada link untuk database, ya, ada entity framework dan sebagainya untuk mempermudah pembangunan develop web gitu ya. Kemudian juga ada ini adalah application base ya. Ini application base ya, misalnya untuk makan di sini juga dia mulai mengadopsi ini ya, NodeScript ya, NodeScript misalnya kayak PHP ya, karena ini ya berkembang terus, persaingan harus saling bisa bersama. Oke, kemudian ini sejarah ya, sejarah aja. Ini MVC itu tahun 2019, kemudian MVC 2 itu tahun .NET MVC ini ya, ini sebenarnya tidak 2015 tadi saya katakan. Oh, ini belum ada core-nya ya, ini 2010 sudah muncul AFS.MVC versi 2, 2011 versi 3, 2012 versi ini. Versi ini selalu berkembang. Lihat perkembangannya di sini Anda bisa cermati ya. Kalau ini masih murni, artinya ASP.MVC 1.0 ini masih, kemudian ditambahkan 2.0, ada ARIA, ada asinkron. Kemudian versi yang 3 ya, 3.0 ada Razor-nya. Nah, API itu berlahir ya, karena dunia selalu berkembang dengan adanya IoT web service itu ya, mungkin baru berkembang 2012. Ini ada 4.0. Nah, ada identity yaitu mulai ya, ini tahun ini versi 5. Nah, itu ada. Jadi library framework itu selalu dikembangkan, ditambahkan ya, karena tuntutan zaman. Nah, itu. Nah, ini versi 6 dan seterusnya ya. Maka muncullah tadi .NET Core itu ya. Nah, kalau kita lihat di sini bahwa ASP.NET itu nanti bisa dipilah ya. Nanti each component has one responsibility. Nanti di sini ada setiap komponennya itu memiliki responsibility. Di sini ada single response principle, don't repeat yourself ya, untuk ya lebih fleksibel lah gitu ya. Kemudian more easy testable, ada testable driven development, kemudian ada help with concurrent development, yang ada performance-nya. Jadi one developer work on view, another work and controller. Nah, nanti wah, ini sudah terpilah ya performance-nya, unjuk kerjanya itu loh. Itu sudah ada satu developer ya, ini khusus bekerja di view, dan yang lain bekerja untuk controller itu ya. Jadi bekerjanya bisa paralel.
itu ya. Ini contohnya ya, ini ada macam-macam apa ini ya. Jadi ini objeknya bisa macam-macam di tangan. Oke, kemudian ada extensible, ini replace ini komponen of the system, jadi dia bisa di replace, interface based arsitektur ya. Kemudian di sini ada almost anything can be replaced of extended. Nanti ada model bindernya, ada action atau result filternya, ada custom action result type-nya, ada view engine, nah itu ada Razor, waveform, ada mungkin beberapa yang belum kita kenal ya, ada Ensemble dan Spark, ada view helpernya, ada HTML, Ajax, URL, kemudian juga ini ada custom data provide, ada Adobe.NET untuk database. Nah, ini beberapa ya contoh. Nah, ini saya kira langsung aja, ini beberapa community yang ada, karena kalau kita lihat di web itu banyak banget community yang ada. Jadi ini tadi ya. Jadi nanti di sini ada HTTP request, ada web server tadi ya, ada ASP.MVC routing engine. Nanti baru ke controller ya, dia pakai Sisa Plus. Nah, baru ke CROD dia pakai model Poco. Nanti apa ya, detailnya di teori berikutnya. Nanti ada view engine, ada pakai Razor. Nanti ada tadi ke konfirmasi ke user model data, baru nanti dia ada respon. Oke, gitu. Jadi seperti itu yang bisa saya sampaikan untuk apa ini, untuk mengawali apa itu MVC ya, dan itu ini secara general ya, secara general umum. Nanti kita akan per part, kita akan detailkan per bagian, tapi intinya ini ada bagaimana bikin project ya, ada di mana di praktikum ya. Yang jelas nanti toolsnya ya ini ya, ini perlu diupdate ya. Anda sudah bisa pakai di portal Azure, mungkin pernah saya share, Anda bisa download yang terbaru yang versi 2019, dan itu fasilitas Anda ya, ada 5 atau apa yang bisa di-download. Ada SQL, ada Visual Studio, ada beberapa tools yang lain ya, mungkin untuk AI gitu ya, dan atau mesin. Oke, nah kemudian nanti teknologi itu selalu berkembang ya. Nanti di dalamnya ya ada macam-macam ini teknologinya, dari ASP ya, menggunakan C#, ASP.NET, HTML, CSS, JavaScript, Ajax, database, ada ORM, ada entity ya, entity EF tadi ya, handling, yaitu luar biasa ini untuk bikin cara generate-nya cepat ya, itu desainnya juga cepat, dan web dan HTTP. Nah, ini. Oke, saya kira kalau yang ini nanti di sesi praktikum. Oke, nah ini sekilas saja ya. Nanti ini juga akan saya share di apa di my class nanti ya, dalam bentuk nanti akan saya share ke sana. Nah, ini ada bagian-bagiannya ya, ada konten. Nah, ini ada macam-macam ini nanti. Sekarang ini praktikum ya, tapi apa ini saya sedikit sharing ya. Ada kalau Anda mau update and install paket itu, ini contohnya seperti ini ya. Ya mungkin beda-beda dikit tampilannya, tapi ya sama. Nanti ada server info ini, ada server. Bahkan ini sudah, silakan nanti bisa dipelajari, ini mungkin juga ilmu baru ya, ada server information with JLIMS. Nah, JLIMS itu the open source diagnostic platform of the web ya, nanti bisa dipelajari. Jadi yang agak extend ini sebenarnya bisa digunakan untuk skripsi gitu ya, untuk nanti entah TA gitu, untuk HP itu bagus materinya ini ya. Server info JLIM ya, JLIM so execute timing server configuration request and data more. Nah, nanti seperti ini tampilannya. Nah, itu ada aplikasinya. Nah, nanti bisa di, nah, ini misalnya ini bagus ini untuk misalnya Anda mau skripsi atau apa, ini ya bisa dipakai ini ya. Jadi
Intinya apa? Intinya di sini ya, bahwa MVC adalah, ingat, MVC is software architecture pattern. Ingat bahwa dia memiliki pola, ya, arsitektur perangkat lunak yang memiliki pola dan memiliki arsitektur yang software arsitektur pattern. Kemudian ASP.NET MVC is great platform for Delphi Internet Application. Ini dulu awal-awal kuliah ini sudah kita pakai untuk project ya. UMY sudah pakai ini dulu kami dengan Mas Damar ya. Sekarang baru di S3 di Taiwan, kita bangun di UMY sekaligus untuk di Medan sama di Palembang. Oh, dan luar biasa ini ya. Ini untuk menghandle ratusan, ribuan ya. Sekarang ini Anda lihat di UMY itu mampu ini. Karena memang ini aplikasi enterprise ya, tapi harus belajarnya dalam betul gitu ya. Kemudian Visual Studio ini adalah main development tool for creating ASP.MVC. Jadi ya harus Anda install Visual Studio karena ini ya yang digunakan untuk membuat tadi ya. Maka ikuti yang terbaru. Makanya kita kerjasama dengan Microsoft karena kita memang BSI itu pakai, maka kita kerjasama dengan Microsoft biar disupport gitu. Microsoft itu susahnya apa? Kalau kita nggak kerjasama ya agak susah gitu ya, untuk dapat library license itu yaitu. Kemudian ini ada inovasi baru ya, ada JLIM. Nah ini is tool that help with debugging. Nah, nanti bisa untuk debugging untuk melihat kesalahan dan seterusnya pada saat program. Oke ya. Oke, saya kira gitu dari saya. Untuk rekaman ini saya tutup dulu, nanti ada sesi untuk tanya jawab. Oke. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.